Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ardiatika dengan NIM 2403060069. Saya dari PTNC. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme lipid yang terkait penjelasan tentang proses degradasi lipid menjadi oksidasi asam lemak serta proses biosintesis lipid. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses degradasi lipid menjadi oksidasi asam lemak terlebih dahulu. Jadi, proses degradasi lipid menjadi oksidasi asam lemak dimulai dari tahap pencernaan, penyerapan, hingga transport lemak ke jaringan tubuh untuk kemudian dioksidasi. Pada proses pencernaan lemak yang masuk ke dalam saluran pencernaan pertama kalilah yang akan mengalami pemecahan oleh enzim lingualipase di mulut. Meskipun aktivitasnya ini masih sangat kecil. Setelah itu di lambung, lipase lambung akan turut untuk membantu menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan juga gliserol. Namun, proses pencernaan utama ini sebenarnya terjadi di usus halus, di mana lemak yang telah dikumpulkan di sana akan mengalami emulsifikasi oleh garam empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Lalu, emulsifikasi ini akan mengubah lemak menjadi partikel-partikel kecil sehingga luas permukaannya akan bertambah dan enzim lipase pankreas dapat bekerja lebih efektif. Lipase pankreas kemudian akan menghidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Produk ini kemudian akan membentuk struktur yang disebut misel dengan bantuan garam empedu yang akan memudahkan penyerapan ke dalam sel epitel. Setelah diserap oleh sel epitel, khususnya sel epitel usus, asam lemak bebas asam lemak bebas dan juga monogliserida akan direkombinasi kembali menjadi trigliserida. Trigliserida ini kemudian akan dikemas bersama kolesterol, fosfolipid dan juga protein menjadi partikel lipoprotein yang disebut dengan kilomikron. Kilomikron ini masuk ke dalam sistem limfatik dan akhirnya ke aliran darah, di mana mereka ini akan mengantarkan lemak ke jaringan tubuh seperti jaringan adiposa dan juga otot untuk disimpan atau digunakan sebagai sumber energi. Lalu, setelah sampai di dalam sel jaringan, asam lemak akan dilepaskan dari kilomikron dan diangkut ke mitokondria untuk proses oksidasi di dalam mitokondria. Lalu, asam lemak akan menjalani proses beta oksidasi. Proses beta oksidasi pada asam lemak dimulai dengan aktivasi asam lemak di sitoplasma menjadi asil-CoA oleh enzim karnitin asil transferase 1 untuk membran luar dan juga karnitin asil transferase 2 untuk membran dalam. Sintase ini atau proses ini menggunakan ATP atau energi. Karena asil CoA ini tidak dapat langsung menembus membran mitokondria, jadi molekul ini diikat oleh karnitin membentuk asil karnitin yang diangkut masuk ke mitokondria melalui sistem karnitin 1. Setelah di dalam mitokondria, asil karnitin akan kembali diubah menjadi asil CoA. Nah, saya juga akan menjelaskan tahap-tahap dari beta oksidasi. Jadi, tahap yang pertama dalam beta oksidasi itu ada dehidrogenase 1 atau yang pertama. Nah, asam lemak pada proses ini diubah menjadi trans-enoyl CoA oleh enzim asil CoA dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Lalu yang kedua ada hidratase. Enzim enoyl CoA hidratase akan menambahkan air ke trans-enoyl CoA dan membentuk L-hidroksil asil CoA. Lalu yang ketiga ada proses dehidrogenase yang kedua. Jadi dalam proses ini L-hidroksil asil CoA akan diubah menjadi 3 ketoasil CoA oleh hidroksil asil CoA dehidrogenase dan menghasilkan NADH. Lalu yang keempat ada tahap tiolisis, di mana enzim tiolase akan memecah 3 ketoasil CoA dengan koenzim A dan menghasilkan asetil CoA dan asil CoA yang lebih pendek 2 karbon. Yang selanjutnya atau yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses biosintesis lipid.
Jadi dalam biosintesis lipid ini yang pertama ada sintesis asam lemak. Jadi sintesis asam lemak ini terjadi di sitosol menggunakan asetil-CoA dan melanil-CoA sebagai bahan bakunya. Dan enzim yang digunakan adalah fatty acid synthase atau FAS dengan NADPH sebagai reduktor, dan hasil akhirnya biasanya adalah asam palmitat atau C16 atau karbon 16. Selanjutnya yang kedua ada sintesis triagliserol. Jadi asam lemak akan diubah menjadi asil CoA lalu di estrifikasi dengan gliserol trifosfat membentuk asam fosfatidat. Lalu diubah menjadi diasgliserida dan akhirnya menjadi triagliserol yang berfungsi sebagai cadangan energi. Lalu yang ketiga ada sintesis fosfolipid yang terjadi di membran retikulum endoplasma menggunakan asam fosfatidat yang ditambahkan dengan kelompok kapala hidrofilik seperti kolin dan serin. Lalu akan membentuk berbagai jenis fosfolipid, dan ini merupakan komponen utama dalam membran sel. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah sintesis kolesterol dan steroid. Sintesis ini berlangsung di sitosol, terutama di hati. Asetil-CoA diubah menjadi mevalonat melalui jalur isoprenoid, lalu dikatalisis oleh enzim HMG-CoA reduktase. Mevalonat akan membentuk sukualena yang kemudian menjadi lanosterol dan akhirnya membentuk kolesterol. Nah, kolesterol inilah yang dapat diubah menjadi hormon steroid seperti progesteron, testosteron, dan juga estrogen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari metabolisme lipid. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.